sore semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ya, luar biasa. Tidak kerasa kita sudah masuk di minggu pertama di bulan April. Kita bersyukur penyertaan Tuhan nyata buat setiap kehidupan kita hari lepas hari. Amin Bapak Ibu. Ada satu ayat yang mau saya bagikan sore hari ini di Mazmur 18 ayat 6. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait Allah. Teriakanku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya ketika kita berseru sama Tuhan, Tuhan mendengar setiap seruan kita. Amin. Kita akan siapkan hati kita sore hari ini. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan meninggikan namanya. Sebab Dia hanya harapan buat kehidupan kita. Datang kepadamu Tuhan sore hari ini. Kami menaikkan seruan kami Tuhan. Sebab Engkau harapan untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Kau Tuhanku.
lagi dengan iman kita mau berseru. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku.
Saya mau melihat tangan-tangan yang bersyukur sore hari ini. Puji Tuhan. Kita akan angkat satu pujian. Katakan masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, beri puji Dia, beri puji dan hormat, tinggikan namanya, nama Yesus, nama segala nama. Sekali lagi kita ulang pujian ini, katakan masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji, beri puji dan hormat, tinggikan namanya, nama Yesus. Sekali lagi katakan beri puji, haleluya. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya, nama Yesus, nama segala nama. Katakan Yesus nama segala nama. Nama Yesus, nama sekali lagi Yesus nama segala nama. Haleluya. Oke, Bapak Ibu masih bersuka sore hari ini? Masih bergirang sore hari ini? Kita akan angkat pujian ini. Pujian ini mengatakan, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Boleh nanti dilambaikan tangannya yang bergirang, oke? Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab haleluya. Boleh diangkat tangannya, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh haleluya. Ku bersuka sekali lagi katakan, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab. Katakan ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi katakan ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersama-sama katakan Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lagi katakan Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin. Tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita akan berdoa untuk gereja kita, GSJ Ebenezer. Kita berdoa untuk Bapak Gembala,
Kita berdoa untuk para tim pengembalaan dan tim pelayan yang melayani di tempat ini. Serta kita akan berdoa bagi setiap jemaat yang sedang sakit atau bahkan sedang berbeban berat. Mari sore hari ini kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Sebelum itu kita akan menyanyikan satu pujian. Katakan manis kau dengar. Haleluya. Kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh menaikkan setiap syafaat kami ke hadapan-Mu. Haleluya. Terima kasih. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi
Mari kita mau menaikkan suara kita bersama-sama. Kita akan menaikkan setiap pokok doa. Yang pertama kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa untuk setiap pemimpin bangsa kita, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, beserta setiap jajaran menteri yang ada dalam pemerintahan. Mari kita mau berdoa kiranya hikmat Tuhan turun buat mereka, sehingga mereka bisa memerintah bangsa dan negara kita dengan roh yang takut akan Tuhan. Kita juga mau berdoa untuk keamanan dari bangsa dan negara kita. Kita mau berdoa buat setiap aparat yang terlibat, yang menjaga keamanan dan ketertiban daripada bangsa dan negara kita. Kita juga mau berdoa untuk pandemi COVID-19 yang masih membayangi negara kita. Mari kita mau minta sama Tuhan, biar segala sesuatu yang terjadi boleh baik menurut rencananya Tuhan. Mari kita akan buka suara kita bersama-sama, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kasihan Tuhan turun buat bangsa dan negara kami Tuhan, melawat setiap jiwa-jiwa yang ada di bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Yang kedua kita akan berdoa untuk gereja kita di tempat ini GSC Ebenezer. Kita mau berdoa untuk Bapak Gembala sidang kita, kiranya hikmat Tuhan senantiasa tercurah untuk Bapak Gembala kita, senantiasa dapat membimbing setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Kita juga mau berdoa buat setiap tim pengembalaan dan tim pelayan di tempat ini, biar mereka juga dengan senang hati dan sukacita melayani di tempat ini, dan yakin dan percaya ada berkat Tuhan tersedia buat setiap mereka. Mari kita angkat suara kita, kita berdoa untuk gereja kita di tempat ini. Haleluya. Haleluya, kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan. Kami menyerahkan gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Biar hadirat Tuhan tetap ada di tempat ini, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, umat-umat pemenang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Yang ketiga kita akan berdoa untuk setiap jemaat di tempat ini yang sedang sakit. Mungkin Bapak Ibu teringat
saudara-saudara kita di tempat ini yang sakit, mari Bapak Ibu boleh sebutkan namanya. Dan buat setiap jemaat yang sedang berbeban berat, mari kita minta pengurapan yang daripada Tuhan. Kita percaya bilur Tuhan sudah menyembuhkan setiap yang sakit, kuasa Tuhan sudah mengangkat setiap beban yang berat. Mari sama-sama kita buka suara kita berdoa untuk setiap jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Setiap jemaat Tuhan di tempat ini Bapak, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, ajar kami untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan pengharapan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mendengar dan Engkau akan memberkati setiap kami. Terlebih Engkau akan menjawab setiap doa kami tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh ditaburi dari kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Inilah yang kurebut, setiap haleluya. Nyanyian pujian dan pengagungan kepada yang manis, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Sekali lagi katakan, inilah yang kurenungkan, inilah yang kurenungkan. Waktu dan tempat saya persilakan kepada hambanya. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Dan hatiku bersuka Karena katakan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena sukacita surgawi hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami semua. Tuhan, kiranya Tuhan berfirman di tengah-tengah kami. Kami rindu akan firman-Mu pada sore hari ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tema pemberitaan sore hari ini bertema memberitakan Injil seperti Kristus. Kurang lebih 35 tahun saya berada di ladang ini. Dan saya berdoa, Tuhan, apa yang saya mau sampaikan? Saya hidup tiap hari, pagi, sore, siang, malam, saya terus dari tema ini. Tuhan, tolonglah supaya saya bisa menyampaikan kehendak-Mu, menyampaikan rencana-Mu, bukan kehendakku, tetapi kehendak Tuhan. Memberitakan Injil seperti Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memberitakan Injil seperti Kristus adalah memang tugas kita semua orang Kristen. Tadi saya pagi tadi menyampaikan, menyadarkan tentang apa itu gereja. Saya sore ini saya ingin menyampaikan, menyadarkan bahwa di mana posisi kita sekarang ini sebagai umat Tuhan. Memberitakan Injil seperti Kristus. Kristus ini minta next. Belum masih. Nah, ya. Ini gambar ini adalah gambar ketika Tuhan Yesus memberitakan bisa 5.000 orang. Ya. Yesus sedang menyampaikan berita kabar baik. Dia berjalan berkeliling kota dan desa untuk menyampaikan kabar baik. Sampai dia tidak memiliki tempat untuk berbicara mengenai kenyamanan pribadi. Tetapi dia terus berbicara tentang visi, tentang mengapa dia diutus ke dalam dunia. Saya jadi malu kalau berbicara tentang ini ketika kami belum selesai dengan diri sendiri. Tuhan Yesus tidak pernah memikirkan siapa dirinya sendiri, tetapi memikirkan banyak orang yang sakit disembuhkan, yang bimbang diteguhkan, yang mereka tidak memiliki harapan diberikan pengharapan. Tiap-tiap hari, tiap-tiap saat dia berkeliling kota dan desa untuk menyampaikan kabar baik. Sedangkan kita sibuk dengan urusan kita sendiri yang tidak pernah akan selesai. Kok demikian? Ya, saya punya rumah satu, pengen rumah dua. Saya pengen mobil satu, pengen mobil dua. Yang pengen punya anak satu, pengen punya anak dua. Yang belum menikah, pengen menikah. Yang sudah punya deposito dengan puluhan juta, maka ingin ratusan juta. Yang sudah ratusan juta ingin miliaran dan lain-lain. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini tidak akan pernah selesai karena mengurus tentang perut, mengurus tentang diri sendiri. Tetapi Yesus turun ke dalam dunia ini mengurus orang banyak, mengurus manusia-manusia yang berdosa. Itu sebabnya dia berkeliling dari kota ke desa. Saudara sadarkah? Next. Ternyata ini enggak. Ya, Yesus datang ke dunia, ingat, Yesus datang ke dunia untuk apa? Melayani orang banyak. Melayani manusia. Dan manusia sekarang sudah menembus 6-7 miliar. Jadi kalau nanti search di internet mungkin sudah 7 miliar lebih ya. Penduduk dunia. Kita salah satunya. Itulah proyeknya Tuhan, maka proyek ini disebut proyek mega proyek. Proyek yang besar, karena apa? Proyek penyelamatan manusia. Badan SAR nasional itu hanya berapa? Kalau sudah terjadi baru ada masalah baru turun. Ada pesawat jatuh turun. Ada kapal tenggelam turun. Ada bencana alam turun. Tetapi penyelamatan manusia yang diberikan, yang disampaikan dan proyek yang merupakan proyek yang besar dari Tuhan Yesus harus siang, malam, pagi, sore, setiap saat terus dilakukan. Berarti saudara-saudara, ini proyek yang besar. Kita perlu sadar di sini. Yaitu mega proyek Allah.
penyelapan manusia. Saya ingat zaman dulu, next, ini ada foto. Ya. Saya bersyukur, saya bangga dengan ini, karena ini foto Great Wall. Tahun 2010 saya datang ke sana, di Great Wall. Waktu di Jakarta, di hotel-hotel saya foto, ada Great Wall di sini, saya foto, jut itu. Tapi ini Great Wall-nya ada di Cina. Tahun 2010 saya diberikan kesempatan untuk pergi ke sana. Lihat, ada berapa? Ini adalah mega proyek pada waktu itu gunung, Great Wall itu di atas gunung. Kita bawa badan sendiri aja sudah capek. Tetapi ini berkilo-kilometer. Coba, ini dulu Cina, Mongol ya, supaya tidak menyerang. Maka dari itu, Great Wall dibuat. Kalau sekarang sudah nggak kepake, karena apa? Karena sekarang pakai nuklir antar benua. Kalau dulu itu perangnya masih tradisional. Jadi orang tidak bisa masuk karena apa? Tembok itu, saudara, itu berlapis-lapis. Coba itu saya berada di situ, kurang lebih kalau tembok itu tebal dan terdiri dari bangunan yang kokoh dan kuat. Ini adalah proyek yang dulu besar. Kan foto ini atau Great Wall itu masuk keajaiban dunia. Demikian juga di Indonesia ada keajaiban dunia, adalah Borobudur. Itu proyek yang besar, bagaimana zaman dulu, zaman sekarang aja membuat itu sudah kelimpungan. Sekarang ada alat berat. Dulu tidak pernah. Bagaimana membawa patung-patung itu ke atas? Apa, pakai apa? Talinya apa? Kalau sekarang zaman tali udah tali yang segini bisa mencapai 50 ton bebannya. Tapi zaman dulu bagaimana? Mungkin talinya gede-gede untuk mengangkat stupa yang di Borobudur. Untuk Great Wall, bagaimana berkilo-kilo di gunung. Wah, ini luar biasa. Tetapi proyek yang ada di dalam manusia itu, proyek yang kita ada, keajaiban dunia ini memang ajaib di dunia. Tetapi belum besar, belum menjadi mega proyek. Seperti penyelamatan manusia. Next. Yohanes pasal yang ke-9 ayat 4. Dikatakan demikian, kita, ya, Yohanes 9 ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Ingat, selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudara-saudara, proyek Allah itu sekarang masih dibuka, sekarang masih terbuka untuk kita semua, dan kita sedang berada di dalam proyek ini seharusnya. Kalau Anda tidak berada di dalam sini, berarti kita di luar. Artinya kita sebagai manusia percaya, tadi pagi Yohanes pasal ke-14 ayat 12 berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang telah ditinggal Tuhan Yesus. Dan kita sebagai orang percaya harus melakukan pekerjaan itu. Itulah proyek besar penyelapan manusia. Kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Sudahkah kita berada di dalam proyek Allah sekarang? Sudahkah posisi kita benar? Apakah kita hanya ikut-ikutan ke gereja? Apakah kita ikut-ikutan hanya percaya-percayaan, tetapi tidak percaya sungguhan? Kita lihat next. Berikutnya, lihat, ini gambar. Gambar apa ini? Ini orang Jawa Barat paling tahu. Ini gambar padi yang menguning. Kalau dibaca nanti Yohanes pasal 4, Yesus berkata pada akhir-akhir ayat pasal itu, pasal 4, dikatakan, lihatlah, ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Lihatlah, ladang-ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Artinya apa? Jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan begitu banyak dan sudah matang untuk dituai. 2000 tahun yang lalu perintah ini disampaikan kepada kita. Karena kalau tidak dituai busuk. Inilah pekerjaan besar, cepat dituai. Next.
pewartaan kabar baik atau pemberitaan Injil itu adalah tadi disebut mega proyek. Kenapa mega proyek? Sebetulnya ironi dengan yang saya mau sampaikan, pewartaan kabar baik atau pemberitaan kabar baik, pemberitaan Injil itu adalah proyek yang lama. Lama, saudara. Bahkan ini akan menjadi penentu nanti pada akhir zaman. Karena kalau lihat di Matius pasal 24, semua kesudahannya itu kalau Injil sudah tersebar ke seluruh dunia, maka baru itu kesudahannya. Itu baru dunia ditutup dan Yesus akan datang kedua kali. Jadi ini menjadi ukuran, saudara. Proyek mega proyek Allah itu untuk menyelamatkan manusia menjadi ukuran. Nanti dunia akan ditutup. Dunia akan dijungkir balikkan, dihancurkan, dan Tuhan akan memberikan lagi dunia yang baru, yaitu Yerusalem baru. Proyek yang besar itu dalam dunia adalah proyek lama. Tidak pernah gulung tikar. Enggak, penginjilan gulung tikar. Yayasan boleh berhenti. Orang Kristen boleh tidak mau. Anak-anak Tuhan boleh mundur. Tetapi proyek ini tetap akan jalan. Maka saya katakan, kalau saya terlalu kecil apa yang kami lakukan terlalu kecil. Proyek ini sesungguhnya proyek besar. Proyeknya lama. Nanti saya akan lihat proyek yang besar itu seperti apa. Sekarang pewartaan kabar baik itu proyek lama. Yang kedua, proyek mahal. Sudah tahu untuk pemberitaan kabar baik? Ada satu yayasan di dunia ini yang lebih dari APBN Indonesia. Dananya besar karena ini dana mega proyek, dananya mahal. Saya lihat World Vision, nanti kalau saudara search di World Vision itu dananya sangat luar biasa. Ini baru satu bagian, satu titik. Proyek mahal, apalagi mengenai manusia. Manusia tidak bisa dibeli hanya dengan darah Kristus. Mahal, kalau di uang tidak terukur. Satu orang sama dengan 2.000 babi dalam Alkitab. Karena untuk menyelamatkan orang Gadara, menyelamatkan satu orang, maka 2.000 babi hancur. Ini kalau peternak babi ini protes kepada Yesus. 2.000 babi, kalau sekilo dikatakan 20 kilo aja satu babi. Ada yang 50, ada yang 5 kilo, ya ada yang 15. Tapi rata-rata 25 atau 30 kilo, berapa itu? Nanti dikali sekarang 150 ya. Berapa itu? Saya pernah mengalikan tapi 50 kilo babi. Proyeknya mahal sekali. Next. Ini disebut orang proyek rugi. Tahun 91 Pari yang saya pimpin berdiri, maka tahun 98 baru ada orang yang percaya, 9 orang percaya. Coba aja ini 8 tahun. Ini kalau gereja gulung tikar. Ini kalau rugi, ya. Ini dilihat rugi, maka sudah tidak ada lagi. Tuhan, banyak orang mengatakan rugi. Pelayanan dalam pemberitaan kabar baik karena ini kita proyek besar, maka seharusnya tidak katakan itu rugi. Kalau katakan rugi, saya berdiri sebagai hamba Tuhan harus bertobat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat proyek ini proyek mega proyek. Jadi tidak pernah akan rugi, tidak akan pernah gulung tikar. Boleh yayasan berhenti, boleh saya mundur, tetapi Allah terus akan memberikan pada setiap manusia yang dipanggilnya. Next, proyek dunia ini, proyek dari surga ini, mega proyeknya Tuhan. Yang pertama, itu proyeknya di seluruh dunia. Oh itu. Ya. Jadi setiap gereja-gereja juga ada departemen misi. Kalau di gereja saya dulu di Jawa dulu ada dikatakan departemen K dan P. Itu apa? Kesaksian dan pengabdian. Sama dengan departemen misi. Tiap-tiap gereja otonom, gereja besar ada. Di seluruh dunia ini, dimanapun ada, dimanapun Anda berada, dimanapun dunia ini ada proyek namanya proyek misi. Maka sekarang ada proyek namanya misi STA, suku terabaikan. Yang tidak bisa dijangkau, yang belum dijangkau, sudah didoakan. Sudah akan diutus orang.
Kenapa mega proyek? Karena melibatkan banyak orang atau banyak pekerja. Sudah. Tuhan begitu, Yesus begitu manusia itu percaya kepadanya, maka dia harus memberitakan, maka dia dari pekerjanya. Saya dan Bapak Ibu menjadi pekerjanya. Sadar atau tidak? Nih. Anda menjadi saksi. Tadi saya sampaikan, tugas gereja ada tiga. Diakonia, kononia, dan marturia. Marturia adalah bagaimana kesaksian kita. Diakonia di mana-mana ada. Kononia persekutuan sudah. Dan 5 fungsi dari gereja adalah, tadi pagi saya menyampaikan itu. Ini proyek yang besar karena kita terlibat. Yang kedua adalah dananya besar. Tidak tanggung-tanggung. Saya tidak ingin mengatakan bahwa kita punya dana, enggak. Kita dananya pakai dengkul, pakai lutut. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberkati. Tuhan menolong kita, dananya 0. Dannya kita adalah karena itu miliknya Yesus, milik Tuhan sendiri. Maka proyek itu menjadi besar karena semua orang terlibat, semua orang memberi. Terus tidak mengenal rugi, tidak akan bangkrut. Dunia mana atau gereja mana yang karena penginjilan gereja itu bisa bangkrut? Saya mau tanya, adakah kebangkrutan gereja karena penginjilan, karena penjangkauan? Tidak ada. Kenapa menjadi proyek besar? Karena Allah ikut terlibat, itu terakhir. Karena Allah ikut terlibat. Kalau dana-dana miliaran seperti Madura saya ingat, itu keputusan presiden tuh untuk tol laut. Nanti ini akan dibicarakan ke depan bagaimana Lampung, nanti kalau Devi pulang Lampung ya, itu akan dibuat tol. Itu keputusan-keputusan dari pusat. Itu tanda tangan presiden langsung. Itu dana besar. Nah, melibatkan presiden saja sudah besar. Ini adalah melibatkan sang pemilik dunia ini, sang pemilik jagat raya. Maka sudah berarti saya strong. Orang siapapun, kalau saya berbicara tentang penginjilan, penjangkauan, saya selalu semangat. Karena Allah terlibat. Next. Proyek Allah ini harus segera selesai. Injil kerajaan akan tersiar ke seluruh dunia. Saya sampaikan tadi di Matius pasal 24. Ini menjadi menjadi patokan, nanti dunia akan ditutup, dunia ini akan dihancurkan, dunia akan semua dihancurkan oleh Tuhan. Dunia ini tidak ada lagi yang namanya hari kiamat nanti. Ketika Injil itu sudah sampai ke seluruh dunia. Maka harus segera diselesaikan karena kita tahu Tuhan 2000 tahun yang lalu Alkitab sudah ditulis, Tesalonika sudah menulis, Matius sudah menulis bahwa akan segera datang. Yesus akan segera datang kedua kali. Tapi 2000 tahun lalu belum datang. Karena apa? Injil belum tersiar ke seluruh dunia. Maka dari itu sudah dimanapun kita berada, sebagai makhluk, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, di marketplace kita beritakan kabar baik. Yang kedua adalah proyek Allah ini, kecuali harus segera dilakukan, adalah keadaannya sangat mendesak. Lihat Matius pasal 9 tadi berkata, Yohanes 9 ayat 4 tadi, bahwa akan datang malam. Itu artinya kesempatan. Kesempatan memang sudah ada, tetapi kesempatan itu bisa saja ditutup. Untuk mengingat ini, saya akan bertanya kepada kita semua, termasuk diri saya. Apakah kita akan tahu 5 menit yang akan datang? Siapa yang tahu 5 menit yang akan datang? Siapa akan tahu 1 jam mendatang? Siapa akan tahu 1 bulan mendatang? Kita tidak tahu. Bukankah itu mendesak? Tapi Injil harus diberitakan karena supaya orang itu percaya kepada Isa Al-Masih, kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Soal dia percaya atau tidak itu adalah Roh Kudus, itu adalah Tuhan sendiri. Tapi kita harus mencapai ini mendesak. Karena kita tahu, mendesak itu satu, secara hukum Indonesia masih memiliki kesempatan-kesempatan. Siapapun, walaupun itu ada peraturan menteri bersama. Dengan hal-hal yang disebutkan,
kita belum tertutup. Apalagi agama Samawi, ya. Agama yang memberitakan. Agama yang terus berkembang dan bergerak. Keadaannya mendesak, kalau orang itu bagaimana kalau 1 jam lagi orang itu tidak ada? Saya pernah sangat menyesal, karena apa? Begitu saya mau menjenguk orang yang sedang sekarat, dan saya akan menginjili mereka. Waktu itu di Bogor, saya di Cianjur. Kemudian waktu itu, ya, saya datang karena Cianjur. Saya sudah sampaikan, ketika menyampaikan ada tamu terus sampai jam 7 malam dari jam 5. Waduh. Dan kemudian waktu itu mungkin saya yang terlalu sembrono, saya yang terlalu beku hati saya. Dan kemudian saya pulang sampai di rumah beberapa jam saya sudah dapat kabar dia mati. Bukankah ini keadaan mendesak? Keadaan yang harus terus dilaksanakan. Sekarang pertanyaannya, Pak, Bapak sampaikan Injil bagaimana? Wah, ini sulit, ini susah. Waktu pertama saya melayani di sini, itu namanya terkenal dengan teologi susu. Ya. Apa teologi susu? Sunda susah, Sunda sulit. Tahun 96. Tapi kalau kita lihat begini di sini ada Iwan, ya. Ya. Sekarang jadi mantu saya. Ada Adit. Anda senang nggak di sini? Iwan sudah, wah begini. Dulu kalau nggak diambil, ya, Adit berkata, Pak, kalau saya tidak mengenal Yesus, saya bisa jadi teroris. Anda tahu Robi, lulus STI? Kami sedang menyekolahkan beberapa anak dan kami sudah mengutus orang Sunda ini ke mana? Ke Makassar. Tahun ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan itu masih kecil tetapi harus dilakukan. Ya. Tapi bagaimana caranya? Next. Bagaimana cara Yesus menjangkau? Nah, kita mau belajar dari Yesus. Jangan belajar dari saya, tapi dari Yesus. Selama Yesus hidup di dalam dunia, terus berkeliling kota dan desa untuk memberitakan Injil. Ya, seperti tadi gambar tadi. Next. Inilah Injil, ya, Injil untuk semua orang. Ya, Yesus itu bagaimana cara Yesus menjangkau? Yang pertama dia keliling desa dan kota, terus Injil diberitakan. Saya membaca buku tentang Duta Kristus dari Paulus. Itu dia berapa kilo dia? Karena dulu tidak ada tidak ada mobil. Transportasinya kalau antar pulau, antar benua dia naik kapal. Tapi kalau di desa-desa kota dia jalan kaki. Itulah sebabnya Markus mundur. Paulus terus berjalan. Ada perjalanan pertama, perjalanan kedua dan perjalanan ketiga kalau kita baca Kisah Para Rasul. Wah, itu kalau saya lihat berapa? 5.000 atau 500 kilometer. 500.000 kilometer. Kalau Jakarta Surabaya itu baru 100.000 kilometer kurang lebih. Bayangkan, kalau 500.000 kilometer selama perjalanannya, waduh itu. Mungkin angkat tangan tidak jadi menjangkau. Next, yang ketiga, bagaimana cara Yesus memberitakan Injil sekarang? Nah, kita mau contoh Yesus ya, dengan cepat saya akan 457. Tapi saya akan sampaikan nanti tadi pagi saya menyampaikan dengan S5 ya. LP5 pertalian, terus kemudian peralihan, kemudian penginsafan, kemudian pengabaran dan kemudian yang kelima penyelesaian. Sekarang kita akan belajar 5S dari Yesus. S pertama itu sengaja. Kita tidak usah baca di Yohanes pasal yang keempat. Ya, ini Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 26. Itu Yesus langsung memberitakan kabar baik kepada perempuan Samaria. Ya, waktunya tidak ada. Itu yang pertama adalah Yesus sengaja untuk memberitakan Injil itu. Memberitakan kabar baik itu sengaja. Ia harus melintas daerah Samaria. Saudara-saudara, kata ayat 4 dalam Yohanes pasal 4 ayat 4
Di situ dikatakan ia harus melintas daerah Samaria. Memang Samaria itu ada apa? Samaria itu adalah musuh. Itu sebenarnya saudara sepupu daripada Yahudi, Israel. Tetapi dia tidak pernah bergaul dengan mereka. Bergaul dengan orang Samaria. Bayangkan nih. Tidak pernah bergaul orang Samaria. Jadi Yesus sengaja penjangkauan pemberitaan kabar baik yang dinamakan penginjilan itu adalah sengaja. Kalau tidak sengaja tidak jadi. Sengaja kita pergi ke alun-alun, sengaja kita pergi ke rumah si Anu, sengaja kita bertemu dengan si A, sengaja kita bertemu dengan si B. Kalau tidak sengaja tidak jadi. Memang ada namanya kita jalan-jalan sedang bertemu ya, tapi harus sengaja menginjili. Yang pertama sengaja. Ia harus, katanya Yesus, harus melintas. Kenapa dia melintas Samaria? Padahal orang Yahudi, orang Samaria, orang Israel tidak pernah bertemu, tidak pernah bergaul dengan orang Israel. Yang ketiga, next. Nih. Orang Yahudi harus berjalan berputar. Jadi ini Israel, lalu di situ Samaria. Lalu kalau mau pergi, nanti lihat di peta ya. Kalau mau pergi berjalan ke sana, maka dia harus melintasi dulu, putar dulu. Baru pergi ke sana. Itu Samaria, karena dia antipati terhadap terhadap Samaria. Yesus sengaja, ingat, sengaja yang pertama, S pertama ada sengaja. S10, S-nya 5 ya. Pertama sengaja. Yang kedua, nanti kalau mau ada pelatihan saya siap untuk melatih ya. Yang kedua adalah sehari-hari. Penginjilan itu kalau yang pertama sengaja, yang kedua sehari-hari. Sehari-hari itu apa? Ya yang umum. Di sini di ayat 7 kata Yesus kepadanya. Ini tetap pasal 4 ya, Yohanes pasal 4. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Yang disampaikan Yesus adalah sesuatu yang sehari-hari, yang kelihatan, yang pada waktu itu konteksnya orang Samaria sedang menimba air, sedang mencari air jam 12 siang bolong. Orang Samaria, hati-hati, kalau jam 12 siang itu adalah sebetulnya tingkat kesempurnaan tidak umum orang mengambil air. Tapi karena perempuan ini kurang baik, maka dia mengambil sisi bolong. Yesus menyampaikan pembukaan ini, mau memberitakan Injil. Dikatakan adalah, "Berilah aku minum." Konteksnya bicara tentang air minum. Bicara tentang mancing ikan, bicara tentang ekonomi, berbicara tentang politik, berbicara tentang kesehatan. Ini adalah Pak Dokter. Bisa saja, ini pembukaan untuk menyampaikan kabar baik, jadi tidak harus sulit. Yang tadi kalau ikut yang pertama tadi, ramah lingkungan sangat bagus. Jadi sehari-hari itu berbicara tentang apa yang dilakukan, apa yang saat itu konteksnya. Kalau saya menemukan Pak Rasel, ya sebentar lagi Pak ya, Bang Rasel, Ko Rasel, ini sedang duduk-duduk, wah sedang santai-santai, ya kita bicara tentang santai. Dia sedang apa? Dia pekerja di mana? Dia maunya apa? Berbicara masalah politik, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, kita boleh. Itu bicara sehari-hari. Perkataan awal yang umum dan dapat dipakai untuk mengawali pembicaraan dan sebagai alat pemberitaan Injil. Yang next. Berilah aku minum. Nah, terus ya, tetap ini minum akan menjadi konteks Yesus di dalam Yohanes pasal 4. Berilah aku minum, niscaya akan engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Rupanya yang sesuatu yang nyata akan dibawa kepada hal-hal yang rohani. Karena air itu yang dipakai oleh manusia, yang 60% membutuhkan air itu, Yesus menyampaikan yang benar itu sebetulnya saya mau bicara air hidup. Barang siapa minum dari air yang kuberikan, maka tidak akan haus lagi. Kalau minum dari sumur ini, kamu akan haus. Penasaran kan? Nah, maka S yang ketiga sekarang. S ketiga adalah sharing. Penginjilan itu, pewartaan kabar baik itu harus sharing. Jangan dikuasai. Tapi
Yesus bertanya kurang lebih 6 sampai 7 atau 6 kali wanita bertanya, 7 kali Yesus menjawab. Enak ya, sharing, menghargai. Yesus menjawab 6 kali, perempuan Samaria bertanya, Yesus menjawab 7 kali. Mengembangkan dialog, sharing itu dialog. Next. Menghargai orang yang dilayani. Aku tidak mempunyai suami, dikatakan. Waktu perempuan Samaria mengatakan, panggillah suamimu, ya. Sebelumnya ayat itu ya. Lalu ayat yang berikutnya itu mengatakan ayat 17 sampai 18, panggil suamimu. Yesus berkata, panggil suamimu. Terus dia berkata, maaf Pak, maaf Yesus, aku tidak punya suami. Dan Yesus berkata, benar perkataanmu. 100, karena suamimu yang ada di rumah sekarang, 5 suamimu adalah bukan suamimu, tetapi suami orang lain. Yesus membenarkan. Pada waktu dia, aku tidak punya suami, benar. Sharing, 6 kali Yesus berbicara, 7 kali Yesus menjawab. Next, S yang keempat, setir. Setir, bagaimana? Jangan sampai kita menginjili atau memberitakan kabar baik, tapi malah dibawa ke kepercayaan mereka. Hati-hati lah ini. Ini kalau kita salah, kita tidak bisa setir, ya. Ini ada teorinya, ada tekniknya untuk setir. Jangan kita ngomong-ngomong semua, dia akan membawa kita sebenarnya. Ya keliru, kita yang harus membawa, mengenalkan siapa Yesus. Setir, maka ada teknik setir. Yesus juga setir di sini. Terus setirnya apa? Ayat 11 sampai 14. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadamu tidak akan haus lagi. Ini Yesus mau minta air. Lalu ditantang perempuan Samaria, Tuhan, engkau enggak punya timba. Bagaimana cara kamu memberi air aku? Ini setir ini. Ya. Maksudnya Tuhan, maksudnya Yesus adalah air hidup, adalah dirinya sendiri. Ini setir. Ya, perempuan Samaria tidak tahu air yang akan diberikan. Padahal air hidup itu. S yang kelima, mau selesai ya. S yang kelima adalah sampaikan Injil. Sampaikan Injil adalah kita memberitakan Injil, adalah memberitakan Kristus. Tadi Kristus menjadi pusat. Kristus sebelum lahir sudah dinubuatkan oleh Nabi. Ya. Sampai kitab Kejadian pasal 3 dulu sudah dinubuatkan bahwa keturunan perempuan ini, keturunan perempuan adalah Yesus. Keturunan ular, ya, keturunanmu saling akan, keturunan perempuan akan menghancurkan kepalanya, keturunan dari ular ini akan tumitnya, ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pusat pemberitaan adalah Kristus. Siapa pusat pemberitaan itu? Dan ayat 26 pasal 4 ditutup. Siapa yang kau bicara? Akulah. Ya. Pasal 4 ayat 6 ya, dikatakan akulah yang kau ajak bicara ini. Itulah air hidup yang sesungguhnya. Akulah Kristus. Akulah Mesias dikatakan di situ. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jadi memberitakan kabar baik tidak sulit. Karena kita dihantui ketakutan sendiri. Maka dari itu malam sore hari ini, kalau kita tadi belajar dengan P5, sekarang 5S. Apa itu? Sengaja, sehari-hari, sharing, setir, sampaikan Injil. Kalau tadi pagi P5, pertalian, pengalihan, penginsafan, pekabaran, dan kelima adalah penyelesaian. Tuhan memberkati. Mari kita akan nyanyikan satu pujian. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Katakan, Tuhan, ini tugas kami. Karena memang ini tugas kita yang diberikan oleh Tuhan untuk masuk dalam proyek Allah yang besar. Kita terlibat. Jangan kita menjadi penonton. Salah posisi atau tidak mengerti tentang posisi kita sebagai anak-anak Tuhan.
Yesus. Katakan Tuhan, ini tugas kami. Amin, amin, haleluya, haleluya. Tuhan hadirlah di tempat ini. Kami sadar bahwa ini proyek Allah yang besar. Kalau kami belum terlibat, kalau kami belum tahu, sore hari ini kita sedang berada dalam proyek Allah yang besar. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Wanita menyanyikan pujian ini, berikan pada kami. Kaum wanita saja, kaum pria berdoa kepada Tuhan. Berikan pada kami. Amin, amin, haleluya. Hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang penuh Kita renungkan firman Tuhan. mengenal kasih Bapa. Sadarkah bahwa kita masuk dalam proyek Allah yang besar? Mereka yang tersesat, hati kami iba. Selama masih siang akan datang malam. Hatimu, Yesus. Firman Tuhan berkata kepada kita. Tuhan, Amin, amin, amin. ini tugas kami. Oh, ini tugas kami ya Tuhan. Haleluya. Berkatilah kami supaya kami tidak menjadi penonton. Supaya kami orang-orang percaya melakukan pekerjaan besar itu selama masih siang akan datang malam. Yang rela Amin, haleluya. dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Kaum pria menyanyikan pujian ini, kaum wanita berdoa di hadapan Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang penuh mengenal kasih Bapa. Amin. Yang dalam yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Mari bersama-sama bangkit berdiri, katakan Tuhan, ini tugas kami. Oh, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku. Sekali lagi katakan, Tuhan, ini tugas kami. Ini tugas kami. Amin. Waktu dan tempat kami berikan kepada Pak Gembala. Keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Biarlah kami memiliki hati yang merindukan banyak jiwa dimenangkan, dan kiranya Engkau menganugerahkan perkenanan kepada kami untuk menjadi alat pemberita Injil. Pakailah kami semua, Engkau mengurapi kami semua, sehingga pemberitaan Injil bisa tersebar luas melalui kehadiran karya kami dan pemberitaan kami. Demi nama Yesus, hamba menyerahkan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, menyerahkan anak-anak-Mu yang telah mendengar, yang kembali Engkau sapa dan jumpai melalui sabda-Mu. Kiranya kami memiliki hati yang subur, sehingga firman-Mu yang telah Engkau tabur dapat tumbuh dengan baik, berbuah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Demi nama Yesus kami.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, silakan duduk. Nats untuk perjamuan kudus pada sore hari ini terambil dari Filipi 2 ayat yang ke-8 yang berbunyi sebagai berikut. Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada dua pemandangan indah yang terpancar dari ayat yang telah kita baca bersama-sama. Pemandangan yang pertama adalah ia telah merendahkan dirinya. Banyak orang yang meninggikan diri meskipun tidak dipuji oleh orang lain. Yesus tampil saat hidup di dunia ini, ia merendahkan dirinya. Ini pemandangan yang luar biasa yang telah dipantulkan oleh Tuhan Yesus saat ia hidup di muka bumi. Pemandangan luar biasa yang kedua adalah ia taat sampai mati. Ungkapan taat sampai mati hendak menyingkapkan maksud bahwa Yesus taat sepanjang ia hidup. Sewaktu Yesus hidup, ia taat. Dengan demikian Yesus taat bukan sewaktu-waktu, tapi sepanjang waktu ia taat. Ini yang luar biasa, banyak hal yang kita dengar, kita saksikan. Ada orang yang taat saat sekolah minggu. Setelah sekolah minggu, lalu hilang entah kemana. Ada orang yang taat hanya di hari tertentu, hari Minggu. Ada orang yang taat hanya di bulan tertentu, sewaktu-waktu. Tapi Yesus dalam ayat ini memperlihatkan ia taat sepanjang waktu. Sewaktu Yesus masih hidup di muka bumi ini, ia taat sampai mati. Yesus tidak taat sewaktu-waktu. Dan dikatakan bahkan sampai mati di kayu salib. Ungkapan tersebut hendak menunjukkan bahwa demi ketaatannya, Yesus rela mati. Demi ketaatannya kepada kehendak Bapa, Yesus rela mati. Sementara banyak orang rela mati demi uang. Sementara banyak orang rela mati demi pria atau demi wanita. Namun ayat ini memancarkan Yesus demi ketaatan ia rela mati. Yesus rela mati demi ia taat pada kehendak Bapanya. Oleh sebab itu saat kita melaksanakan perjamuan kudus, kita diminta bukan hanya mengingat kematian Yesus, tapi kita meneladani kehidupan Yesus. Kita perlu merendahkan diri kita dan kita perlu taat sampai mati. Sepanjang waktu kita hidup, kita taat. Kita taat bukan sewaktu-waktu. Dan demi ketaatan kepada kehendak Bapa, kita rela mati. Amin. Buat firman Tuhan. Saya mengajak sidang jemaat bangkit berdiri, menyiapkan roti dan anggur sambil menyanyikan pujian terlalu besar. Bukti kasih-Mu
kita mengangkat roti kita. Demikian sabda Tuhan yang bicara mengenai roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Roti yang kita pegang, yang melambangkan tubuh Kristus yang telah diserahkan bagi kita, kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengorbananmu yang luar biasa Tuhan. Terlalu besar, terlalu banyak pengorbananmu hingga Engkau rela menyerahkan tubuhmu. Engkau rela mati bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita mengangkat anggur kita di tangan kanan. Demikian sabda Tuhan yang bicara mengenai anggur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Anggur yang kita pegang, yang melambangkan darah Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan kembali menaikkan pujian terlalu besar. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menembus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Inilah hidup kami kembali. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk senantiasa mendapatkan arahan, bimbingan, tuntunan-Mu. Biarlah melalui perjamuan kudus yang kami lakukan sore hari ini, kembali kami dipersatukan dan dipersekutukan dengan kematian-Mu Tuhan. Kami ingin melalui perjamuan kudus ini
hidup kami Engkau ubahkan, Engkau perbaharui, Engkau tumbuhkan iman kerohanian kami. Demi nama Yesus, hamba mohonkan berkat melalui perjamuan kudus yang kami laksanakan sore hari ini. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ada 3 buah pengumuman yang hendak saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama, pelajaran katekisasi akan dimulai pada minggu ini. Yang akan memulai memberi pelajaran adalah Pak Yusuf dengan Ibu Rina pada hari Jumat kira-kira pukul 17. Untuk itu kepada seluruh sidang jemaat yang memiliki anak atau keponakan atau bimbingan yang ingin mengikuti baptisan air dapat mendaftarkan diri kepada Rasel atau Devi, lalu bisa mengikuti pelajaran katekisasi baptisan yang akan dimulai minggu ini pada hari Jumat kira-kira pukul 17. Nanti Pak Yusuf dan Bu Rina yang akan memulai pelajaran tersebut. Untuk itu gereja juga mengucapkan terima kasih buat pertolongan Pak Yusuf yang telah banyak menolong gereja ini, memberikan pelajaran-pelajaran baik katekisasi baptisan air ataupun katekisasi pernikahan, termasuk telah menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Tadi pagi Pak Yusuf juga telah menyampaikan, sore hari ini juga Pak Yusuf berkenan menyampaikan firman Tuhan dengan isi dan tema isi pemberitaan firman Tuhan yang berbeda. Tadi diungkapkan yang pagi itu 5P, yang sekarang 5S, sangat membekali sidang jemaat untuk bisa mengabarkan Injil dengan baik. Tuhan memberkati Pak Yusuf dan terus memakai Pak Yusuf dengan lebih luar biasa. Yang kedua, kemarin siang waktu saya ada di pastori, ada seorang jemaat yang datang menjumpai saya. Lalu beliau memberikan amplop dengan tertulis sound system. Beliau bilang tidak boleh disebutkan namanya, tapi gereja tetap harus memberikan ucapan terima kasih kepada jemaat tersebut. Saya buka, ternyata di amplop tersebut ada uang sebesar 1 juta. Jadi uang tersebut memang diperuntukkan untuk peremajaan sound system beserta peralatan musik. Saya percaya Tuhan bisa juga memakai sidang jemaat dari dalam untuk menyukseskan perencanaan peremajaan sound system beserta alat musik. Panitia khusus yang telah dibentuk oleh gereja ini memiliki perencanaan memulai dengan membeli mic. Jika Tuhan menghendaki, paling lambat 2 minggu lagi, tapi bisa jadi minggu ini gereja ini sudah membeli mic tersebut. Lalu kita akan memberi speaker utama. Sebagaimana sidang jemaat ketahui, speaker yang di kanan saya ini sudah sember. Lalu kalau peka telinga kita antara kanan yang sini itu lebih kencang yang satu. Artinya sudah tidak berfungsi secara baik dan memang sudah saatnya speaker ini diberi kesempatan untuk istirahat. Sudah umurnya puluhan tahun, sudah saatnya kita beli yang baru. Ini demi kepentingan jemaat untuk bisa mendengar khotbah dengan jelas. Ya, kepentingan utamanya sidang jemaat. Gereja ini tidak membeli alat musik terlebih dahulu, tapi speaker, mic demi sidang jemaat. Ya, dengan khotbah yang bisa didengar, iman sidang jemaat dapat bertumbuh. Dan itu yang diharapkan oleh gereja ini. Iman sidang jemaat bertumbuh dengan baik. Lalu bagian dari perencanaan peremajaan sound system, tadi Ibu Gembala beserta para diaken sudah menyepakati
kita akan memasang hordeng untuk 7 jendela yang sekarang belum ada hordeng. Dan untuk itu gereja meminta pertolongan kepada Saudari Ruti beserta Koyudi. Dalam rangka itu gereja juga mengucapkan terima kasih buat pertolongan Saudari Ruti dan Koyudi yang akan menjadi uluran tangan gereja untuk membuat hordeng jendela kita terhordengi seluruhnya. 7 jendela kita akan beri hordeng. Semoga pekerjaannya terselesaikan dengan cepat sehingga minggu yang akan datang sudah ada hordengnya. Yang terakhir, demi kebaikan gereja dan sidang jemaat supaya sama-sama enak, bulan yang akan datang gereja akan memberi nomor di setiap amplop perpuluhan. Sehingga kalau nanti gereja melaporkan keuangan, nanti akan muncul nomor 001 1 juta, 002 500, 003 5 juta. Itu demi keenakan dua belah pihak. Gereja juga enak bahwa telah menerima dan yang memberi juga bisa mengetahui bahwa pemberiannya memang sampai. Ya, untuk kali ini tidak mungkin saya beri nomor kantong perpuluhannya atau amplop perpuluhan, tapi untuk bulan yang akan datang gereja akan beri nomor. Ya, tujuannya supaya sama-sama enak antara jemaat dengan gereja tahu. Ya, memang perpuluhannya memang telah diterima dan itu terbukti dari laporannya. Ada nomornya, nanti jumlahnya berapa. Itu yang hendak saya sampaikan pada sore hari ini. Akhirnya saya mengajak sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian Bila Selama Ini. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, kau satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Ini yang kami mohonkan terus-menerus kepadamu Tuhan, agar kami bisa menjadi serupa denganmu. Dan kami kali ini memohon serupa dalam hal mengabarkan Injil. Sebagaimana Engkau mengabarkan Injil, maka kami juga
mengabarkan Injil. Tuhan, Engkau mampukan kami, Engkau menaruh hati yang begitu dalam hidup kami untuk memenangkan banyak jiwa, untuk menyelamatkan orang-orang yang merindukan, yang memerlukan Engkau Tuhan. Pakailah kami semua untuk itu. Di akhir ibadah ini hamba memohonkan berkat buat anak-anak-Mu yang telah melayani-Mu Tuhan. Memberkati Pak Yusuf yang telah menyampaikan isi hati-Mu, yang telah memberkati anak-anak-Mu melalui sabda-Mu. Kau memberkati WL, singer, tim musik yang mengoperasikan LCD, sound system, maupun anak-anak-Mu yang telah Engkau kembali jumpai dan sapa melalui pujian, melalui sabda-Mu, dan melalui perjamuan kudus. Memohonkan berkat buat tiap rumah tangga anak-anak-Mu di tempat ini. Kau memberkati rumah tangga mereka dengan kerukunan, keharmonisan, kesehatian, saling mengasihi satu sama lain. Buat anak-anak-Mu, buat keluarga-keluarga yang merindukan berkat keturunan, hamba berdoa kepadamu, Engkau memberkati keturunan. Buat anak-anak-Mu yang merindukan untuk membangun rumah tangga, hamba doakan agar mereka juga bisa terrealisasi aspirasi, harapan, keinginannya untuk memiliki rumah tangga. Hamba doakan buat anak-anak-Mu yang punya usaha di tempat ini, Kau memberkati usaha anak-Mu di tengah situasi yang tidak terlampau kondusif, namun Engkau memberkati usaha anak-anak-Mu di tempat ini. Kau memberkati pekerjaan anak-anak-Mu, biarlah mereka tetap produktif dan Engkau memberikan naungan dan perlindungan sehingga mereka tetap berada dalam kondisi yang sehat. Tuhan, buat anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku persekolahan, perkuliahan, Engkau memberkati studi anak-anak-Mu. Engkau memberikan ketekunan, memberikan semangat belajar yang tinggi, motivasi yang tinggi. Engkau juga memberikan kecerdasan. Buat anak-anak-Mu yang memiliki pergumulan yang Engkau ketahui, hamba percayakan juga, yang sedang menantikan jawaban dari-Mu Tuhan, Engkau juga memberikan jawaban. Sekarang jemaat pulanglah ke rumah kita masing-masing dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Selamat pulang Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.